Kita akan minta Bapak Uskup untuk men-sharingkan pengalaman beliau, apa yang didapat selama mengikuti sinode para uskup yang istimewa itu. Dan mari kita simak baik-baik, kita catat baik-baik dan siapkan pertanyaan. Siapkan pertanyaan. Kita akan menggali dari para pakar ini berbagai hal yang bisa kita bawa pulang. Bagian pertama, gereja mendengarkan keluarga. Intinya, kalau gereja mau berbicara tentang keluarga, hendaknya membiarkan keluarga-keluarga itu berbicara. Janganlah pertama-tama uskup yang berbicara tentang keluarga. Nah, seperti kemarin kita mulai dengan mendengarkan sharing dari keluarga-keluarga. Tentu masih banyak hal yang bisa di-sharingkan dibandingkan dengan yang diundang ke sini sesuai dengan keterbatasan waktu. Yang juga menjadi perhatian yang sangat besar tentu saja adalah campur tangan negara berkaitan dengan kesadaran pribadi yang berubah itu. Di masalah pasangan hidup sejenis tidak boleh menggunakan kata perkawinan. Itu pasangan hidup sejenis itu bukan perkawinan. Hidup pasangan hidup sejenis itu dilegalisir oleh berbagai negara yang menyebut dirinya maju. Dan legalisasi adopsi bagi keluarga, bagi pasangan-pasangan seperti ini. Silahkan membayangkan itu legalisasi oleh negara. Rasa-rasanya di Indonesia menjadi sangat sulit hal seperti itu, tetapi di Eropa dan Amerika ini menjadi gejala yang sangat meluas. Nah, itu semua adalah bagian dari tantangan. Dengan catatan tambahan dari Sinode 2014, tantangan-tantangan yang sebesar itu yang dihadapi, yang harus dihadapi oleh keluarga-keluarga Katolik. Sementara menurut penelitian yang dilakukan di seluruh dunia oleh Panitia Sinode tahun 2014, pemahaman umat mengenai ajaran gereja tentang perkawinan dan keluarga itu sangat rendah. Ketika disodori tema ini saya berpikir, dan sejak hari pertama kita telah berbicara tentang apa yang disebut Ecclesia Domestica. Saya melihatnya pertama-tama dari sebetulnya teladan hidup Yesus sendiri yang kita tahu banyak sekali mengunjungi keluarga-keluarga Maria, Marta, Petrus dan seterusnya. Tetapi ketika gereja terbentuk sesudah Pentakosta, kita melihat bahwa dalam 3 abad pertama kekristenan, gereja itu sebetulnya hadir terutama di dalam keluarga-keluarga. Istilah yang biasa digunakan itu disebut di sana Domus Ecclesia, suatu jaringan keluarga-keluarga yang membentuk apa yang disebut gereja. Dan orang-orang Kristiani itu, seperti saya tulis di sini, mengubah rumah ibadah mereka itu semi publik dan di bawah pimpinan selalu dilayani oleh petugas resmi. Dan kita lihat misalnya dalam Kisah Para Rasul, komunitas Kristiani lahir di sekitar para rasul, dan di sana kita semua sudah biasa melihat teks ini. Mereka yang percaya berkumpul di rumah-rumah dengan kegiatan antara lain misalnya terutama bertekun dalam pengajaran rasul dan persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat di sana ide-ide awal bahwa rumah gereja itu menjadi suasana penghiburan baik di Yerusalem maupun nanti kemudian berkembang di lingkungan Yunani. Dan di sini kita melihat bagaimana disebutkan nama rumah-rumah itu bisa nanti dicek di kitab suci, bagaimana orang-orang seperti Cornelius dan seluruh rumahnya, Lydia, Yason, Aquila dan Priska, dan rumah-rumah yang juga menjadi tempat di mana kegiatan Kristiani ini dilakukan. Tantangan terbesar gereja Katolik saat ini bagi saya adalah untuk menyambung dengan dunia anak-anak yang saat ini masih di SD dan SMP.
bahkan Indonesia. Dunia mereka dunia yang berbeda, hampir dalam segala-galanya dengan dunia kita. Tetapi saya tidak melihat mereka direpresentasi di pemerintah. Suara mereka akan jadi suara yang mengalu-alu tapi tidak ada yang mendengarkan lagi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah anak-anak yang menganggap bahwa dunia cyber misalnya, dunia maya adalah realitas hidup mereka juga. Secara subjektif mereka percaya bahwa orang-orang yang dia kenal di dalam kotak komputer atau gadget itu adalah real. Dan mereka menggunakan kotak itu juga untuk berrelasi secara intim maupun menyuarakan kebencian mereka kepada orang lain. Tetapi lagi-lagi apakah komunitas gereja, orang tua dan gereja sadar dan mulai membangun strategi untuk tadi dapat berdialog dengan baik dan memahami dunia anak-anak yang akan menjadi keluarga-keluarga yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin menasihati, tetapi salah satu persoalan yang saya hadapi jika ada persoalan datang kepada saya dan saya ingin menghubungkan dengan mobilitas spiritual adalah saya sering tidak menemukan sikap yang pas. Saya mengatakan sikap, lagi-lagi sikap, ini bukan dia. Sikap secara psikologis adalah proses mental di dalam diri kita yang menavigasi perilaku kita terhadap objek perilaku dan terhadap nilai yang kita yakini. Dan sikap itu seperti dikatakan di dalam seminar ini adalah yang terbuka, non-judgmental, melindungi, mengayomi, mengasihi, mengampuni, dan